Menjelang maghrib, suasana kampung biasanya mulai sepi. Warga yang memiliki anak kecil akan segera mengajak anak-anaknya masuk ke rumah dan menutup rapat pintu dan jendela-jendela. Di kampung kami, itu sudah seperti aturan tak tertulis. Semua karena cerita menyeramkan tentang hantu wewe gombel yang dipercaya suka menculik anak kecil di waktu senja atau menjelang maghrib. Aku mempunyai keponakan yang bernama Jaki. Tapi keponakan Fuzaki seolah tidak percaya dengan hal itu. Usianya baru sekitar 5 tahun. Dan hari itu, ia pulang dari ngaji agak terlambat mengikuti acara ulang tahun temannya. Jalan pulang yang harus dilewati melewati perkebunan aren yang sunyi dan gelap. Di rumah, ibunya atau tanteku menunggu dengan cemas. Saat malam tiba dan Jaki belum pulang juga, keresahan mulai berubah menjadi panika. Bersama suaminya, mereka mulai mencari ke rumah teman-teman Jaki, tapi hasilnya nihil. Ketika jam menunjukkan pukul 10 malam, warga pun turun tangan membantu pencarian. Isu yang beredar, Jaki diculik wewe gombel. Salah satu tetangga menyarankan untuk memanggil Pak Ijal, sesepuh desa yang dikenal punya mata batin. Menurut Pak Ijal, Jaki tak jauh dari rumah. Ia berada di area kebun. Warga pun membawa obor dan membawa peralatan dapur. Mengetuk-ngetuknya sambil memanggil nama Jaki. Tiba-tiba, paman melihat sepeda Jaki di tanah. Dan tak lama kemudian, seseorang melihat ke atas pohon. Dan Jaki ada di sana. Wajahnya pucat, tubuhnya berlumpur, dan bajunya bukan yang dikenakannya pagi tadi. Ia dibawa pulang dengan penuh haru. Setelah tenang dan diruqyah Pak Ijal, Jaki akhirnya bercerita. Di kebun, ia mendengar suara cekikikan dan melihat sosok wanita cantik di bawah pohon. Wanita itu tersenyum dan tiba-tiba membawanya terbang ke atas pohon tinggi. Lalu memeluk Jaki dengan erat sambil menawarkan makanan dan minuman. Untungnya, Jaki, ponakanku ini, menolak semua itu. Menurut Pak Ijal, jika Jaki sempat menyentuh makanan atau minuman yang ditawarkan oleh makhluk itu, ia bisa menjadi bisu seumur hidup. Menurut kepercayaan warga setempat, konon makanan itu sebenarnya adalah kotoran manusia yang disulap agar terlihat lezat. Sosok hantu itu dipercaya sebagai arwah Omas, wanita mandul yang dulu dibuang suaminya dan akhirnya bunuh diri secara tragis. Karena kerinduan mendalam dengan anak, arwahnya terus bergentayangan. Menculik anak-anak yang dianggapnya bisa menjadi pengganti anak kandung yang tak pernah ia miliki. Peristiwa ini membuat warga kampung semakin waspada. Kini, semua anak diwajibkan pulang sebelum maghrib. Setiap malam Jumat, pengajian rutin digelar untuk mendoakan arwah Omas agar dapat beristirahat dengan tenang. Kalian suka dengan cerita seperti ini? Jangan lupa like dan subscribe channelku ini. Sampai ketemu di video misteri selanjutnya.